56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya dan disetujui oleh 93% dari fraksi yang ada di DPR. Kadang-kadang kok masih ditanya penting atau tidak penting, sudah disetujui 93% loh ya. Di saat pemerintah siap-siap pindah ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur, DPR justru terkesan ogah-ogahan pindah. Para wakil rakyat meminta tetap berkantor di Jakarta. Kalaupun harus pindah, minta paling akhir setelah semua fasilitas di IKN lengkap. Hal tersebut terlihat saat rapat kerja antara Badan Legislasi DPR dan pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta di Senayan. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baitowi mengusulkan Jakarta bisa menjadi kota legislatif, dan demikian seluruh aktivitas parlemen akan tetap dilakukan dari Senayan. Artinya aktivitas parlemen bisa di IKN, tapi pusat kegiatannya di DKJ. Ia menjelaskan, usulan itu sudah disepakati oleh DPD sebagai bagian dari bentuk konkret kekhususan Jakarta, khususnya setelah tidak lagi menyandang gelar daerah khusus ibu kota atau DKI karena RUU DKJ disahkan menjadi undang-undang. Berkaca dari roda pemerintahan negara lain, karena banyak yang akhirnya menetapkan ibu kotanya tidak hanya satu. Seperti Afrika Selatan, Afsal memiliki 3 ibu kota, yakni cabang pemerintahan eksekutif berada di Pretoria, yudikatif berada di Bloemfontein, dan legislatif berada di Cape Town. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya dan disetujui oleh 93% dari fraksi yang ada di DPR. Kadang-kadang kok masih ditanya penting atau tidak penting, sudah disetujui 93% loh ya. Dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris, sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata, infrastruktur juga bisa lebih merata, dan agar Indonesia ini maju tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di luar Jawa. Dan yang paling penting pembiayaannya dari APBN. 80% dari PPP, KPBU, dari investasi, dari investor. Dan 20% ini pun kita tidak mau bangun tahun ini kemudian rampung. Ini 15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang yang akan konsentrasi di financial center. Kemudian juga untuk smart city-nya Korea ingin masuk. Kemudian untuk pengawas dan review desain, Jepang juga ikut masuk. Terakhir, Saudi juga sama, ingin masuk, tetapi di blok apa, bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan. Saya kira ini yang terus kita matangkan. Tetapi yang paling penting, infrastruktur harus kita mulai terbitin. Belum lagi beredar kabar bahwa pemerintah sedang pusing untuk memenuhi kampanye makan siang gratis dan susu gratis. Hal itulah kenapa IKN diprediksi akan selesai lebih lama lagi.
Karena jika pemerintah mengurangi subsidi listrik, BBM, dan sebagainya, akan berisiko bagi pemerintahan Prabowo, karena pasti akan mendapat reaksi dari masyarakat. Hal yang paling mungkin dilakukan oleh Prabowo, yaitu mengurangi anggaran program unggulan Jokowi, di antaranya pembangunan ibu kota negara. Apalagi IKN masih menimbulkan kontroversi. Kira-kira gimana cara pemerintah untuk ngakalin keterbatasan ini? Ya mungkin yang agak seru nih, program-program unggulannya Pak Jokowi mungkin akan dikurangi. Oh, misalnya? Oh, IKN. Gimana IKN? Gimana ceritanya? Tetap dilanjutkan tapi mungkin dikurangi. Gasnya yang dikurangi. Oh. Jadi akan terhambat nih ya? Terhambat, IKN juga akan tertunda pembangunannya. Tidak sekencang zaman Pak Jokowi. Tidak sekencang itu. Berarti para PNS itu kan, birokrat kita ini bisa bernapas lega ya kan? Tetap akan pindah. Oh, tetap akan pindah. Ya, Minimal di berarti 2024 ini. 2024. Tapi kan ini kan juga belum pasti tuntas kan ya untuk perpindahan itu ya. Betul. Ya setidaknya dengan kalau dari situ dikurangin ya kalian yang menjadi PNS bisa bernapas lega lah ya. Soalnya banyak PNS yang level umbi-umbian gitu kan. Itu mereka khawatir dipindahin ke IKN gitu kan. Gue gimana di sana kerja segala macam. Banyakan cerita juga. Udah biarin aja para bos-bos. Tapi bos-bos juga nggak mungkin mau di sana, mereka bilang begitu. Kalau ngobrol-ngobrol sama PNS gitu, umbi-umbian. Ya jangan kan gitu Sin. Yang gue denger nih, bahkan presiden terpilih kita juga anggot-anggotan untuk pindah ke IKN gitu kan. Ini kan nanti kita lihat ya, 17 Agustus akan menjadi upacara terakhir dari Jokowi, ya kan. Nah, nanti begitu pelantikan Oktober 2024. Sejauh ini memang presiden terpilih masih anggot-anggotan untuk dilantik di sana gitu, dan penolakannya juga makin banyak. Oke, tapi kita balik lagi ke soal IKN dulu. Kok IKN lagi? Gue ada cerita tambahan. Apa itu? Jadi gue dapat cerita dari beberapa politikus di koalisinya Prabowo ya, bahwa Prabowo tuh sudah bilang ke Gibran supaya dia berkantor saja di IKN gitu. Wah, bentar, dia saja tuh siapa? Gibran sendirian? Gibran. Jadi Gibran berkantor di IKN, Prabowo di Jakarta. Pembagian. Wow, ya oke. Istana Wakil Presiden jadinya. Terus buat apa ada IKN ya kalau gitu ya? Kalau pemerintahan tetap dijalankan dari Jakarta. Tapi itu nanti mungkin akan kita lihat ya, waktunya nanti kemudian akan menunjukkan apakah Prabowo akan memerintah dari Jakarta yang sudah bukan lagi ibu kota negara atau di IKN. Disebut pula Prabowo dikabarkan enggan pindah ke IKN. Kabar tersebut diperoleh oleh Tempo dari para elit Gerindra bahwa Prabowo menyuruh Gibran ngantor di IKN, sementara Prabowo tetap ngantor di Jakarta. Hal itu bisa dimaknai bahwa Prabowo aslinya tidak serak dengan program IKN. Bahkan dalam obrolan podcast Tempo disinyalir bahwa Prabowo mendukung IKN saat kampanye semata-mata untuk mengambil hati Jokowi. Karena itu muncul jok, berarti istana negara di IKN bukan istana presiden, tapi istana wakil presiden. Pertanyaan berikutnya, apa ada kemungkinan Prabowo tidak akan meneruskan pembangunan IKN yang memang perlu dana luar biasa besar dan banyak ditentang oleh tokoh-tokoh masyarakat?